Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasirin SPD dari SMP Negeri 2 Mbalin Bojonegoro, mahasiswa Darjab tahun 2023, pengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Coba ketua kelas untuk memimpin doa. Disiapkan dulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah masih tetap sehat semuanya ya. Ya. Tolong langsung sebelum pelajaran dimulai akan saya absen terlebih dahulu. Nomor 1 Alfi Luluatun Nafisa. Hadir Pak. Aurelia Regina Putri. Hadir Pak. Berta Hadir Pak. Dio Yoga Elvi Saputra. Dwi Maya Safara. Hadir Pak. Faizia Hadir Pak. Gadis. Hafiz. Hadir Pak. Umi Nur Laila. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya. Ya. Anak-anak, saya mau tanya untuk pelajaran minggu lalu apa ya? Pidato persuasif. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu sebelum saya mengajukan pertanyaan pada kalian tentang pelajaran yang dulu. Terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai pidato persuasif. Diperhatikan dulu ya. Ya. Pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dengan kata-kata kepada orang banyak. Biasanya pidato disampaikan saat acara-acara besar. Meskipun pidato adalah komunikasi dua arah, pembicaralah yang lebih dominan. Contohnya amanat pembina upacara yang setiap hari Senin kalian dengarkan, ya. Jadi itu adalah contohnya pidato persuasif yang setiap hari Senin itu. Kemudian pidato ini macamnya ada banyak. Ada yang tujuannya untuk memberi informasi, menyambut tamu,
menghibur, menyampaikan pendapat, dan juga mengajak pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pidato jenis terakhir ini disebut pidato persuasif. Pertama saya lanjut. Pidato persuasif biasanya disampaikan karena adanya keresahan yang dirasakan oleh pembuat pidato. Makanya si pembuat pidato ingin mengajak atau meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu atau membuat perubahan sesuai yang diinginkan oleh pembuat pidato. Saya lanjutkan. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Kalimat-kalimat yang disampaikan dalam pidato harus bersifat ajakan agar audiens mengikuti keinginan kita. Si pembuat pidato, kita bisa menjelaskan manfaat yang didapatkan kalau audiens mengikuti ajakan kita, dan sebaliknya jelaskan juga akibat yang akan muncul jika ajakan itu diabaikan. Selanjutnya, struktur pidato persuasif. 1. Pembukaan, yaitu salam pembuka. Pembicara bisa mengungkapkan salam penghormatan dan menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Saya lanjut. Salam yang diucapkan bisa beragam tergantung lokasi dan situasi pidato yang dibawakan. Jika di perkumpulan kelompok tertentu, kita bisa menggunakan salam khas kelompok tersebut. Saya lanjut. Pengantar ke topik utama. Selanjutnya, pengantar ke topik utama. Nah, pilihan kata di bagian ini harus tepat dan memiliki karakter yang kuat supaya audiens penasaran dan memperhatikan kita. Saya lanjut. Masih dalam struktur pidato persuasif, yaitu isi. Pada bagian isi, sampaikan informasi topik pidato. Informasi ini harus disertai dengan fakta dan argumen yang meyakinkan. Saya ulang, isi. Pada bagian ini, sampaikan informasi terkait topik pidato. Informasi ini harus disertai dengan fakta dan argumen yang meyakinkan. Selanjutnya, struktur pidato persuasif yang terakhir adalah penutup. Dalam bagian penutup, kita bisa menyampaikan kesimpulan dari pidato persuasif ini. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan satu hal, dan salam penutup. Untuk selanjutnya, langkah-langkah menulis pidato persuasif. Yang pertama, pahami audiens. Agar pidato yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik, kita perlu tahu siapa pendengar dari pidato yang akan kita bawakan. Penonton audiens akan jadi penentu kalimat seperti apa yang perlu kita gunakan, serta topik apa yang perlu kita sampaikan dalam pidato. Anak-anak percaya yang tadi gimana jelas ya? Yes. Pak Kasir membaca, kamu juga lihat itu ya? Yes. Oke, saya lanjut. Tentukan tujuan pidato. Maaf, tadi sampai mana kak? Tentukan tujuan pidato. Setelah kita mencari data, kita akan menemukan berbagai cara penyelesaian untuk topik pidato kita. Nah, pilihlah cara-cara yang paling mungkin dilakukan oleh audiens
dan jadikan sebagai tujuan pidato kita. Setelah kita menentukan tujuan, baru kita pilih data yang sesuai dengan tujuan pidato kita. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, nanti saya jelaskan. Kalau tidak ada, berarti langsung ke tugas. Ya, kamu nanti membuat kelompok masing-masing sejumlah 4 anak. Ya, berarti ini nanti ada 5 kelompok. Tugas masing-masing kelompok adalah membuat pidato yang dibacakan Pak Kasir tadi lewat power tadi, ya. Ya. Berarti kamu masing-masing kelompok nanti membuat pidato. Saya kasih waktu berapa menit, Chan? Cukup? 10 sampai 15 ya? 10 sampai 15 menit kamu membuat contoh teks pidato persuasif. Dipersilakan yang tadi, bukunya tadi, kertas folio yang saya bagikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra, nomor presentasi 9. Saya akan mempresentasikan pidato persuasif saya dengan contoh saya bernama Diajar dengan Orang. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Bodolet, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta staf tata usaha dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Di Indonesia jumlah pengguna narkoba begitu besar. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, para pelanggar internasional dapat bekerja dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya itu tentu membawa dampak yang sangat luas dan kompleks. Sebagai dampaknya, antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara gratis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Sedangkan tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa di buku disiplin sekolah.
kepentingannya dengan tujuan disiplin di sekolah. Tujuan disiplin sekolah ada dua, yaitu satu, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Dua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat berkumpul di sini dan kita diberi kesehatan, keselamatan pada hari ini. Saya Birta Arita Fiansta, kelas 9C, nomor presensi 06 dari SMP Negeri 2 Garut. Saya perwakilan dari kelompok Ni Ageng Serang. Saya akan mempresentasikan hasil pidato persuasif saya dan kelompok saya Ni Ageng Serang, yaitu berhati-hati dalam bermedia sosial. Pada tahun 2024 ini bisa diketahui bahwa hampir semua orang memiliki media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai media sosial. Dunia digital telah membawa banyak keuntungan dan kerugian, tetapi juga telah membuka pintu bagi berbagai resiko dan bahaya. Terutama jika kita tidak berhati-hati dalam bermedia sosial. Sekarang ini hampir semua orang memiliki akun media sosial, mulai dari platform, berbagi foto, hingga jejaring profesional. Namun, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak nyata dalam kehidupannya. Informasi yang kita bagikan, interaksi yang kita lakukan, dan perilaku online kita dapat membentuk citra kita di mata orang lain. Salah satu resiko yang paling nyata adalah privasi. Saat ini berbagi informasi pribadi di media sosial, kita mungkin dapat menyadari betapa mudahnya informasi tersebut bisa diakses oleh orang lain. Data pribadi yang tidak dijaga dengan baik dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak diinginkan. Selain itu, perilaku dan komentar yang kita lakukan di media sosial juga dapat memiliki dampak yang merugikan pada citra dan reputasi kita. Satu komentar atau postingan yang tidak pantas atau kontroversial dapat menyebar dengan cepat dan mengubah pandangan orang tentang kita. Ini berdampak pada peluang karir, pendidikan, atau hubungan sosial. Selain resiko individual, media sosial juga menjadi sarang untuk berita palsu atau hoax. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi persepsi publik. Kita sebagai pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memeriksa keaslian informasi sebelum membagikannya, untuk mencegah penyebaran hoax yang merugikan. Namun, saya ingin menekankan bahwa media sosial juga memiliki potensi positif yang besar. Ini adalah alat untuk berbagai informasi, membangun hubungan, dan mendukung inisiatif positif. Oleh jaga internet,
Kita online dengan menghormati privasi orang lain, berbicara dengan santun, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media sosial sebagai alat yang memberikan dampak positif. Mari kita berhati-hati dalam bermedia sosial. Tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kesehatan digital dan sosial masyarakat kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital kita dengan bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Video yang dibuat oleh temanmu satu kelas, yaitu kelas 9C, ya? Ya. Untuk selanjutnya anak-anak, ada yang perlu kalian tanyakan tentang teks pidato persuasif? Silakan yang kurang jelas tanya, mungkin nanti bisa dijawab temanmu, kalau tidak nanti Pak Presiden yang menjawab. Silakan tanya. Ayo Lin. Pidato persuasif itu apa? Kamu, namamu siapa? Sebutkan dulu. Tapi sangat dia Rizky, Pak. Hah? Tapi sangat dia Rizky, Pak. Iya. Temanmu ada yang bertanya mengenai tadi kan sudah dijelaskan Pak Kasiri di awal. Ini ditanyakan sekarang di akhir. Mungkin ini nanti akan menjadi bahan refleksi kita. Setelah ada kamu yang mau bisa menjawab, silakan. Yang bisa menjawab, silakan. Namamu siapa, Duk? Kita Ibu Arisa. Birta akan menjawab pertanyaan tadi. Ya. Ya, silakan. Pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Betul. Memang tadi Pak Kasiri sudah membacakan di PowerPoint, memang itulah yang dimaksud. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi. Dua penanya, silakan. Ada, Pak. Ya. Bagaimana cara mengembangkan pidato persuasif agar bisa efektif sesuai sasaran? Pertanyaannya saya ulang. Tolong diulang pertanyaannya. Bagaimana cara mengembangkan pidato persuasif agar bisa efektif sesuai sasaran? Bagaimana cara mengembangkan pidato persuasif agar bisa efektif sesuai sasaran? Yang bisa menjawab angkat tangan 1 atau 2, tidak apa-apa. Ya, Pak. Yuk. Cara mengembangkan pidato persuasif dengan cara 1. Menentukan kredibilitas, 2. Menyiapkan kerangka argumentasi, 3. Menggunakan daya pemikat atas dasar logika dan emosional, 4. Memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas. Betul. Ya. Yuk. Gimana jawabnya teman tadi? Betul atau salah? Betul. Satu lagi penanya, satu lagi. Kamu, Dok. Apa saja struktur penulisan pidato persuasif? Itu meliputi apa saja? Struktur penulisan pidato persuasif meliputi apa saja, gitu ya maksudnya? Yang saya terangkan tadi ya, lewat PowerPoint. Yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab? Saya, Pak. Kamu? Ya deh, keras. Ada 1. Judul, Pak. Judul. 2. Salam pembuka. Salam pembuka, betul. Pendahuluan. Pendahuluan, betul. 4. Isi, fakta dan data. Ya. 5. Penutup, simpulan, harapan dan permohonan maaf. Terus 6. Salam penutup. salam penutup. Betul kok salah? Betul, Pak. Betul. Berarti yang tadi ya, yang dibacakan Pak Nur tadi. Ya, Pak. 3 penanya sudah dijawab dan yang jawab adalah kamu sendiri berdasarkan penjelasan saya lewat PowerPoint tadi. Untuk hari ini langkah selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang tadinya kamu tidak bisa
pengertian struktur mengenai pidato persuasif yang ditanyakan temanmu, kamu sudah bisa. Ya teh ya. Berarti besok seumpama ada tugas individu, kamu bisa enggak? Bisa. Saya percaya. Ini kelompok lo ya. Kalau besok ini saya ulang lagi di kelas, berarti kamu ada tugas individu. Berarti kamu bisa ya? Bisa. Kemudian struktur pidato persuasif juga sudah bisa? Bisa. Ciri-ciri pidato persuasif? Ciri-ciri pidato persuasif yang diterangkan Pak Kasir tadi bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Yang terakhir adalah lembar survei kepada siswa. Lembar survei kepada siswa. Berikut adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak sampaikan mengajar kepada kalian. Jawablah dengan jujur karena ini akan sangat membantu Bapak dalam proses pendidikannya. Kamu hanya perlu menjawab dengan mencentang, ya, dicentang saja sesuai ekspresi yang ada di lembar ini yang menggambarkan sangat sedih, biasa saja atau senang. Ini lembar survei, ya. Yang pertama, Pak Kasirin mengajar dengan cara pembelajaran yang menyenangkan. Biasa saja, sedih, sangat sedih atau senang? Senang. Yang kedua, Bapak menanyakan bagaimana kamu memahami pelajaran teks pidato persuasif pidato ini. Sangat sedih, senang? Terima kasih. Selanjutnya, Bapak membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang bervariasi. Contohnya tadi saya menggunakan PowerPoint. Jawab kamu sedih, biasa saja atau senang? Senang. Terima kasih. Untuk selanjutnya pelajaran hari ini kita selesai, kita tutup. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Disiapkan dan berdoa, Le. Yuk, sudah selesai? Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian pulang, tolong hati-hati karena habis hujan. Ya tuh ya? Ya. Kalau lewat jalan raya kamu tidak usah anak 2 atau 3, tidak usah satu-satu, ya? Ya. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian semua telah mendampingi Pak Kasirin dari awal hingga akhir, yang mestinya kamu sudah sampai di rumah, sudah main-main sama temanmu, sama adikmu, tapi kamu tetap semangat, tetap solid mendampingi Pak Kasirin. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.